Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Alfian. Kita berjumpa kembali dalam program talk show. Hari ini spesial bersama BRA dengan tema Kilas Balik 15 tahun Perdamaian Aceh. Menarik, seperti yang kita tahu memang setelah 30 tahun lebih konflik antara pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka, akhirnya alhamdulillah pada tanggal 15 Agustus 2005 silam perdamaian dengan menghadirkan berbagai butir-butir perdamaian tersebut disepakati. Dan pasca 15 Agustus 2005 silam hingga tahun 2020, paling tidak sudah 15 tahun perdamaian tersebut, bagaimana keadaan perdamaian itu sendiri, eksistensinya seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan apa yang kemudian bisa dibangun dari perdamaian ini sendiri. Kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio saat sekarang ini. Saya sapa terlebih dahulu Ketua BRA, Bapak Haji Fakrul Razi Yusuf. Pak Ketua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih Pak sudah berhadir. Selamat sore kembali. Dan kemudian juga Pak Amni, Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis BRA. Pak Amni, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berhadir di studio kita. Dan kemudian juga anak korban konflik, Bang Andri Wijaya. Bang Andri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang sudah menyiapkan waktunya untuk berbincang-bincang hari ini. 15 tahun sudah Pak Ketua, perdamaian alhamdulillah kita nikmati berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini catatan BRA seperti apa sebenarnya perdamaian itu sendiri, Pak? Alhamdulillah, selamat sore dulu kepada para pemirsa semua di mana berada. Saudara Dosi, 3 hari lagi atau dalam minggu ini kita akan merayakan hari 15 tahun perdamaian Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia. Kita mensingkapi bahwa perdamaian ini harus terus kita jaga. Ini yang pertama. Yang kedua, semua butir-butir perdamaian juga kita harus menjaga sehingga tidak ada yang merasa tertinggal, baik dari segi konfliknya atau dari segi pemberdayaannya. Kami BRA sesuai dengan tupoksi kerja BRA, kami siap melaksanakan semua yang dibebankan atau yang diamanahkan kepada kami oleh aturan atau oleh kanun BRA, yaitu kanun nomor 6 tahun 2015. Semua yang menyangkut perdamaian antara RI dan GAM ini harus kita laksanakan sebagaimana mestinya. Setelah 15 tahun itu poin-poin apa saja yang sudah terrealisasi Pak Ketua, dan apa yang kemudian menjadi hutang bagi kita di dalam perdamaian ini? Sebenarnya Saudara Dosi, kita tidak bisa menjawab seluruhnya persoalan ini. Kenapa? Ada tupoksi lembaga lain yang lebih berkompetensi menjawab hal ini. Tapi ada 1, 2, 3 poin yang harus saya sampaikan, bahwa selama kehadiran BRA di tahun 2000, habis perdamaian 2007, berganti program, berganti pimpinan, berganti dasar hukum pengembangan BRA itu sendiri, semua kita laksanakan. Memang dulu ada peraturan BRA ini hanya peraturan Gubernur Aceh sampai tahun 2012. 2012 kemudian berganti nama BP2A. Sehingga 2015 dan dalam perjalanannya baru dijadikan dasar hukumnya Kanun Aceh, yaitu Kanun nomor 6 tahun 2015. Di sini baru jelas apa tupoksi kerja BRA. Sesuai dengan pertanyaan Dosi tadi, Dosi Alfian, poin-poin apa yang sudah kita laksanakan, mungkin ya dari segi pemberdayaan kalau dari segi yang sifat politis mungkin akan dilaksanakan oleh DPRA, atau sifatnya kultural atau struktural mungkin dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Misalnya masalah bendera, masalah lambang, itu sudah dibicarakan oleh oleh DPR dan pemerintah, tapi belum ada titik temunya. Tapi khusus dengan BRA, poin 325 ini jadi dasar pelaksanaan kita. Poin 325 menyatakan bahwa pemerintah RI melalui pemerintah Aceh akan menyediakan lahan pertanian dan sejumlah dana untuk pemberdayaan ekonomi Aceh. Pemberdayaan ekonomi di sektor pertanahan, jelas itu kita akan laksanakan. Dan beberapa tahun, kenapa ketika ditanya kenapa baru sekarang berpikir
lahan. Kenapa nggak dari dulu? Itulah seperti saya katakan tadi, dasar hukumnya tidak melibatkan langsung BRA untuk urusan pengadaan. Baru 2015 ditempatkan poin ini bagi kita. Jadi waktu itu juga saya belum ketua, baru 2017 saya menjabat ketua BRA sampai 2018. Di situ saya susun roadmap pengadaan alokasi lahan ini. Saya hubungi semua bupati-bupati, saya datangi semua bupati-bupati sesuai dengan arahan, sesuai tugas yang diberikan kepada kami, dan tersambung. Alhamdulillah waktu itu tersambung dengan Bupati PD Jaya, Haji Ayub Abbas, juga Bupati Morsil dari Tamiang waktu itu. Tapi begitu sedang saya urus-urus ini, saya ditempatkan ke bidang lain sebentar, sehingga saya pun tidak melanjutkan ini, tapi dilanjutkan oleh ketua yang terpilih waktu itu Tengku Yunus, dan dilaksanakan di PD Jaya dulu, dan sudah terlaksana 100 lembar sertifikat itu. Sementara untuk tahun berikutnya dialokasikan, terus kita koordinasikan, karena di sini tugas BRA hanya melakukan koordinasi dan konsultasi, juga pengawasan masalah lahan pertanian ini. Tidak bisa kita yang memberikan sertifikat, kita yang urus pembebasan lahan. Tapi berkat pertemuan antara Tengku Malik Mahmud waktu itu tanggal bulan Maret Februari 2020 kemarin di KSP, ketemu dengan Presiden juga memerintahkan KSP untuk menindaklanjuti poin ini. Jadi kita ada kemudahan di sini. Juga melaksanakan surat edaran Gubernur nomor 100 2019 kepada para bupati dan wali kota di seluruh Aceh untuk melaksanakan poin ini. Jadi ada kemudahan bagi BRA untuk masuk ke pokok persoalan ini. Dan ini sudah terlaksana, dan saya pun ditunjuk kembali kemarin di April 2020 sebagai ketua kembali. Jadi menyambung program ini, kita sudah lakukan koordinasi dengan Badan Pendanaan Nasional di Kanwil Aceh, dan beliau juga menyambut baik, selalu bekerja sama, selalu ke kabupaten kota, selalu kita lakukan rapat GTRA atau gugus tugas reforma agraria. Dan ini sudah terbentuk, dan insya Allah di Hari Damai Aceh ke besok tanggal 15 Agustus 2020, Aceh Utara bisa kami berikan juga sertifikat walau sejumlah sedikit. Kenapa sedikit? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa sedikit? Kok nggak banyak? Berapa sedikit? Itu adalah 37 lembar. Mengingat dana yang diberikan oleh Kanwil BPN Aceh ini cuma tersedia 37 lembar. Jadi kami masuk terus melakukan koordinasi, melakukan rapat-rapat konsultasi, melakukan sosialisasi, karena ada tahap-tahap penyediaan lahan ini. Tahap pertama kami melakukan konsultasi, koordinasi. Tahap kedua rapat GTRA, memfokus plotting area. Selanjutnya melakukan pengukuran lahan. Selanjutnya lakukan lepas PPL, baru dikeluarkan sertifikat tanah untuk sementara. Saya pikir ini menjadi tugas utama di 2020. Dan komunikasi kami juga dengan pihak Kementerian BPN dan Tata Ruang, ada beberapa sertifikat lagi mungkin akan diberikan. Mungkin bisa kita laksanakan sehabis acara ini. Baik, Pak Ketua, menarik sekali ya, apalagi tahapan-tahapan sudah dilakukan, dan kemudian juga lahan yang diberikan juga sudah mulai direalisasikan. Bagaimana progres dan apa yang akan terus dilakukan oleh BRA, nanti kita akan berbincang lagi. Saya ke Pak Amni terlebih dahulu. Pak Amni, melihat strategi dan juga kebijakan akhirnya lahan pertanian yang kemudian menjadi fokus juga bagi Badan Reintegrasi Aceh. Ini apa yang latar belakangi sebenarnya Pak? Akhirnya kemudian melihat sisi ini yang kemudian harus kita benahi. Saya salah seorang daripada Tapol-Napol yang ditangkap waktu darurat militer dan dibawa ke Pulau Jawa dulunya. Alhamdulillah berkat adanya perdamaian itu juga tertulis sangat jelas bahwa seluruh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM
15 hari sesudah penandatanganan itu harus dibebaskan. Alhamdulillah saya sudah bebas dan saya berada pada tempat ini hari ini sebagai Tapol Napol. Tentu dalam hal reintegrasi terhadap Tapol Napol jangan hanya dianggap kuantitasnya saja. Artinya kami waktu keluar dari penjara pernah diberikan uang 10 juta untuk kami bisa hidup pulang ke kampung. Dan waktu sampai di sini juga ada diberikan 10 juta kembali kalau saya mendapatkan melalui IO. Reintegrasi bagi Tapol Napol bukan hanya kuantitas atau angka-angka itu, tapi bagaimana kualitasnya. Apakah hidup sejumlah rakan kami itu sudah berdaya dengan diberikan 2 kali uang 20 juta? Tentu tidak. Karena uang itu bagi kami anggap adalah uang tanggap darurat supaya kami itu dapat hidup. Dan dalam perjalanan 15 tahun perdamaian ini, tentu Tapol Napol adalah salah satu daripada butir-butir MOU Helsinki. Seperti disampaikan oleh Ketua BR tadi bahwa ada mantan kombatan, ada Tapol Napol, dan ada masyarakat imbas konflik. Bagi kami Tapol Napol, tentunya juga ada permasalahan-permasalahan yang harus dijawab oleh pemerintah sendiri. Salah satunya adalah ketika sejumlah orang itu ditahan di pos-pos tertentu dan dibebaskan. Ada yang dibebaskan karena memang dianggap tidak bersalah, ada juga dibebaskan karena itu sudah terjadi perdamaian. Namun bagi mereka ini tidak mendapatkan selembar surat dari pemerintah seperti saya. Kalau saya jelas ada buklet reintegrasi, jelas diberikan karena saya dikirim ke Jawa sejumlah orang lain. Namun permasalahan itu terhadap kawan-kawan saya yang sejumlah itu belum diberikan selembar surat. Tentu ini menjadi permasalahan. Artinya pengakuan mereka itu terhadap tiga kelompok sasaran BRA itu kemana? Kalau mantan kombatan, tentu yang saya tahu itu adalah ada pengakuan Panglima Gam. Ya, itu jelas siapa yang kedua, ketika Tapol Napol seperti saya, jelas ada buklet yang diberikan. Yang ketiga adalah masyarakat imbas konflik. Bagi yang pernah ditahan, mereka menganggap dirinya itu adalah Tapol Napol karena sejumlah bahasa lain dalam MOU Helsinki juga ditulis bahwa orang yang diberikan amnesti karena terlibat GAM juga yang ditahan di pos-pos tertentu yang terlibat dengan GAM. Dengan ini ingin sekali lagi saya sampaikan, bukan angka-angka pernah diberikan sekali itu 10 juta atau 2 kali 10 juta, 10 juta. Bukan itu sebenarnya integrasi yang kami harapkan. Tapi kualitasnya, Pak? Kualitasnya bagaimana kalau kami punya anak kami itu bisa sekolah dengan biaya afirmasi. Kalau ini kami harapkan reguler daripada aturan-aturannya ada penggunaan uang negara ini. Beberapa tahun yang lalu juga kami tidak pernah mendapatkan kawan-kawan kami. Juga walaupun itu kami sampaikan kepada Ketua BRA juga seperti itu. Tanpa ditempatkan dana oleh pemerintah untuk pelaksanaan reintegrasi, tentu reintegrasi tidak akan berkualitas. Oke, baik, menarik sekali. Apa harapan kemudian untuk bisa mewujudkan itu agar kemudian benar-benar kesejahteraan itu dimiliki oleh mantan Tapol Napol, kemudian juga mantan kombatan dan juga masyarakat terimbas konflik. Tapi nanti kita akan bincang-bincang lagi di segmen berikutnya, saudara. Kita akan jeda sejenak. Obrolan kita akan kembali saat lagi. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Baik saudara, kita masih berbincang-bincang terkait dengan tema kita Kilas Balik 15 tahun perdamaian Aceh. Bukan hanya dari jumlah nominalnya seperti kata Pak Amni tadi, tapi juga kualitas perdamaian. Sebenarnya itu yang ingin dicapai. Apa kemudian cerita di balik atau tanggapan setelah 15 tahun perdamaian ini dari anak korban konflik? Sudah ada Bang Andri Wijaya. Bang Andri, melihatnya setelah 15 tahun ini bagaimana perjalanan perdamaian ini menurut Bang Andri? Ya, terima kasih. Saya melihat perdamaian belum sepenuhnya tercapai ya. Iya, pelaksanaan pemberdayaan belum terlalu maksimal ya menurut Anda? Iya, belum maksimal. Poin-poin apa yang kemudian Anda lihat itu belum terlalu maksimal, Bang Andri? Ya seperti pemberdayaan, bantuan untuk korban konflik gitu, tidak sepenuhnya merata. Artinya kami keluarga korban berharap lebih terhadap perdamaian ini. Artinya bantuan anak pendidikan, ya, di sektor pendidikan mungkin Andri ya, mungkin harus ditambah atau gimana. Ya, bagi keluarga sendiri seperti apa sebenarnya? Yang diharapkan itu sebenarnya yang apa namanya pasca perdamaian ini setelah 15 tahun itu sebenarnya sisi apa, bidang apa yang kemudian harus diberikan oleh pemerintah dari butir-butir perdamaian itu sendiri? ya harapan kami dari anak korban ya, pendidikan minimal, pendidikan B1 lah. Kan kita sudah pada dewasa nih, Iya betul. besar semua kan anak-anak konflik ini. Jadi saya berharap pendidikan sampai minimal sampai S1 lah. Pak Andri anak keberapa dari? Ya saya anak beliau? pertama, Anak pertama ya. Usia sekarang kalau boleh tahu? 29 tahun. 29 tahun ya. Oke, berarti ada adik-adik lagi yang Ada. kemudian juga masih dalam Pendidikan. sekolah ya. Iya. Butuh pendidikan juga. Selama ini kehidupan seperti apa, Bang? Kalau boleh ceritakan. Selama ini saya bekerja paruh waktu lah. Waktu ya freelance seperti itu ya. Freelance. Dan dengan seperti itu bisa menghidupi dan juga menyekolahkan adik-adik atau seperti apa, Bang? Saya sebenarnya pernah berkuliah dulu, tapi karena kesulitan ekonomi keluarga kami, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja, untuk menghidupi adik-adik saya dan ibunda saya. 15 tahun itu sudah pernah mendapatkan bantuan apa saja sampai saat ini? Kalau bantuan mungkin di tahun 2007 saya dapat bantuan sebuah rumah bantuan itu, dulunya rumah kami dibakar. Setelah itu bangun ya dapat bantuan dari BRA kalau tidak salah tahun 2007 atau 2008. Berarti abang tinggal di rumah bantuan rumah BRA bantuan tersebut ya. Oke, baik. Tapi yang pasti memang masih butuh lagi Ya, apa namanya bantuan berikutnya agar kemudian benar-benar terjamin pendidikan anak korban konflik ini sendiri. Seperti itu yang abang maksud maksudnya. Ya. Oke, baik. Pak Ketua, sebenarnya memang dari pasca perdamaian tahun 2005 lalu itu BRA memang sudah terus mendampingi 3 kelompok tadi ya Pak, seperti yang disebutkan. Atau seperti apa Ketua? Ya, jelas memang seperti Andre Wijaya katakan tadi, ada 1-2 program memang tersentuh pada mereka, tapi ketika program itu ditinggalkan oleh pemerintah mungkin dengan program yang baru, kita juga menjadi mengukur kembali. Misalnya adik Andre Wijaya ini butuh pendidikan, butuh biaya pendidikan. Di tahun 2017 juga kita ada memberikan bantuan pendidikan oleh pemerintah daerah. Memang tidak semuanya ada, inilah kesulitan BRA. Kita berharap bisa membantu mereka, tapi dana yang diberikan juga sangat minim, sehingga semua program-program yang kita atur tidak sesuai yang kita inginkan. Kita misalnya butuh 1 tahun 150 miliar, yang ada cuma 20 miliar, apa yang mau kita seperti adik ini bagaimana sayangnya. Sebenarnya orang tua adik Andre
bisa diberikan jaminan sosial. Siapa gaji pensiun, ada orang tuanya yang telah berjuang begini. Apa adik-adiknya sudah bisa tertampung semua. Jadi ada bantuan sosial, ada jaminan sosial. Jadi saya jelaskan juga bahwa tugas BRA lah. Dari 2015 jelas tugas BRA sekarang jadi memberi jaminan sosial, membantu bantuan sosial, memberikan lapangan kerja. Masuk lapangan kerja sini bukan bahwasanya semua adik-adik ini ada yang baru tumbuh ini, adik Wijaya baru umur 29 tahun. Bagaimana memberikan lapangan kerja beliau, kita latih aksesnya mudah. Ini nggak lagi melanjutkan pendidikan, tapi kita beri pendidikan praktis, skillnya. Dari situ akan terbuka lapangan pekerjaan. Begitu juga dengan kita sosialisasikan dengan para pihak yang terlibat langsung perdamaian, misalnya pemerintah pusat. Yang kemarin juga Tunku Amni mungkin sering ke sana atau saya tugaskan ke sana untuk bertemu Pak JK kembali, bertemu Pak Amin Awaludin kembali, mempertanyakan dana-dana khusus kenapa tidak diberikan ke BRA. Harus jelas, jangan cuma diserahkan kepada TAPA pemerintah Aceh, baru ditempatkan ke BRA, sehingga tidak tercukupi. Sudah diikat dengan plafon segini, sementara kita plafon mungkin sampai ke langit. Pak Ketua, kalau boleh dipresentasikan, sebenarnya dari kebutuhan itu, dari 100% kebutuhan, berapa yang kemudian disupport oleh pemerintah hingga saat ini? Bisa benar-benar dana itu menjadi reintegrasi bagi perdamaian ini? Inilah yang harus kita terus melakukan lobby-lobby baik di pemerintah Aceh maupun di pemerintah pusat. Saya merencana memang di tahun 2020 ini ada perubahan mendasar, karena kita ada beberapa aturan juga belum kita siapkan. Karena bukan kita nggak siap bekerja, tapi karena baru lahir kembali lah kita bela. Misalnya baru ada lahir kanun, tentu harus ada pergub. Pergub tata kelola badan, tata kelola satuan pelaksana di kabupaten kota, sehingga di kabupaten kota juga bukan sepenuhnya jadi beban pemerintah Aceh, tapi juga bisa dibebani kepada pemerintah kabupaten kota dengan ada aturan. Karena juga bupati juga menjadi dewan pembina di kabupaten kota. Ini di tahun ini rencana kami di BRA membahas pergub Satker kabupaten kota, sehingga di sana juga ada 1-2 rekan yang bekerja di sana, misalnya staf teknik dan staf pendukung, itu sesuai petunjuk kanun. Data seperti tadi kita ceritakan, jangan sampai tidak tepat sasaran. Ada anak-anak korban begini, 1-2 tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi data kita harus perbaiki. Jadi awal-awal begini juga kita rencanakan lobby anggaran ke pemerintah Aceh supaya ditambah ke sektor honor kerja mereka di kabupaten kota. Juga misalnya seperti adik Andri tidak bisa lagi bekerja di sudah selesai pendidikan, nanti juga bisa kita tampung sesuai kebutuhan BRA yang pertama. Kedua juga tentang jaminan sosial tadi, dan juga harus ada peraturan gubernur. Jadi kita tidak boleh memberikan tidak sesuai dengan karena kita sekarang ada E-planning, E-anggaran dan E-kinerja. Jadi tidak salah ketika dalam anggaran ini. Pelaksanaannya. Jadi inilah kita lakukan. Semoga dengan bekerja sama dengan semua para pihak yang terlibat dalam perdamaian ini terus mensupport BRA supaya bisa kita laksanakan secara kuantitas dan kualitas. Seperti Tunku Amni katakan tadi, untuk apa berdamai kasih uang 20 juta, mau beli sepeda motor 1 dapat. Tapi bukan itu yang penting. Ada afirmasi pendidikan, anak bisa sekolah semua kan. Bagaimana menanamkan kembali prinsip harus mendapat pendidikan. Karena ini pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya pada program kita ini. Baik. Saya Pak Amni sebagai mantan Tapol-Napol, tadi cerita dari keluarga atau anak dari korban konflik ini sendiri, ada banyak persoalan yang masih juga harus sangat perlu support, termasuk juga pengalokasian dana seperti kata Pak Ketua tadi. Di sisi Tapol-Napol sendiri melihatnya seperti apa Pak? Seberapa persen kemudian itu bisa direalisasikan dan berapa banyak masih yang menjadi dalam tanda kutip nih Pak hutang bagi pemerintah ini untuk
benar-benar menjamin kesejahteraan masyarakat tiga bagian tadi? Yang patut kita ketahui bahwa pelepasan daripada tapol-napol atau yang diberikan amnesti itu adalah kekhususan. Ditulis bahwa 15 hari sesudah perjanjian damai, ya, semua yang terlibatkan harus dibebaskan. Arti itu afirmasi kekhususan. Ya. Kekhususan itu saya pikir juga sangat perlu dalam penerapan di lapangan. Seperti apa yang disampaikan Andre dan Pak Ketua BRA tadi. Salah satu sekarang adalah bagaimana ada kekhususan di Aceh ini terhadap nama. Ada BRA, ada MPU dan lain-lain. Tapi tidak ada kekhususan untuk penggunaan dana. Ini yang menyulitkan bagi kita. Keistimewaan ada, kekhususan ada, tapi tidak dibarengi dengan keistimewaan dan kekhususan dalam penempatan dana. Harapan bagi saya sebagai tapol-napol bahwa ada kekhususan penanganan daripada reintegrasi ini sendiri. Reintegrasi adalah salah satu roh daripada perjanjian ini, sungguh di sini sangat penting. Dua hal yang sudah terselesaikan, alhamdulillah itu sempurna, bahwa penarikan pasukan TNI Polri organik keluar Aceh sudah dilakukan pada tahun 2005, dan pemusnahan senjata mantan kombatan GAM dan pasukan GAM berintegrasi dalam masyarakat. Namun permasalahan reintegrasi bukanlah permasalahan sebuah tulisan, tapi perlu afirmasi. Salah satu yang saya harapkan sekarang ini adalah ada dana otonomi khusus yang itu ada di Aceh, akibatnya ada perang dan akibatnya itu ada damai. Dan hal itu yang saya inginkan, supaya juga ada afirmasi dana otonomi khusus itu dapat ditempatkan dalam penguatan perdamaian Aceh dengan jumlah tertentu. Kenapa demikian? Seperti saya sampaikan tadi, jika ada saya, anggota saya atau kawan-kawan saya yang dibebaskan ada 3.612 orang, misalnya seperti itu. Kami sudah tahu kami punya dana dalam setahun seperti ini. Jadi ketika diberikan ke saya, memang pemerintah belum dapat memberikan kepada sejumlah yang lainnya. Kami juga dapat mensosialisasikan, membantu pemerintah bahwa tunggu wahai kawan-kawan, uang kita sudah ada setiap tahun. Misalnya seperti disampaikan oleh Ketua BER, setiap tahun ada itu 200 miliar misalnya. Diperuntukkan dalam penanganan reintegrasi terhadap tapol-napol misalnya 50 miliar. Jadi kami sejumlah kawan kami, jika kami pun menunggu pada tahun depan, kami tidak was-was, itu bukan sebuah penipuan, tapi ada sebuah proses yang ada kepastiannya. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan, harus ada afirmasi terhadap pendanaan reintegrasi itu. Ya, sumbernya sudah ada, yaitu dana otonomi khusus. Sejauh ini memang dana otonomi khusus belum maksimal untuk reintegrasi Aceh ini sendiri, Pak. Waktu saya tanyakan ke pemegang uang di KPA-nya juga pada tahun 2020 ini, itu 0 rupiah dana otonomi khusus yang ditempatkan untuk penguatan perdamaian di BERA. 0 rupiah. Tidak ada 1 rupiah pun dana otonomi khusus. Yang ada dana PAA, dana bagi hasil, dan dana DAU. Oke. Bagaimana upaya itu kemudian dilakukan oleh BRA sendiri, mengkomunikasikan itu kepada legislatif dan eksekutif? Pak Ketua, nanti kita akan berbincang lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di talkshow spesial bersama Badan Reintegrasi Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Baik saudara, kita masih bincang-bincang terkait dengan tema kita, kilas balik 15 tahun perdamaian Aceh. Ternyata memang ada banyak persoalan-persoalan di belakangnya yang harus terus diperjuangkan. Pasca perjuangan ketika kita harus damai, kemudian BRA kemudian harus berjuang kembali memperjuangkan bahkan dana otsus yang kemudian belum maksimal bagi reintegrasi Aceh ini sendiri. Pak Ketua, sebenarnya langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan dan bagaimana tanggapan legislatif dan eksekutif untuk benar-benar merealisasikan, memperjuangkan masyarakat korban konflik ini, baik mantan Tapol-Napol, kemudian juga masyarakat korban konflik seperti dikatakan tadi, atau mantan kombatan itu sendiri, Pak Ketua? Alhamdulillah kita melakukan ini kerjaan tim ya. Kita sudah membentuk tim anggaran di BRA, juga melalui seperti saya ceritakan tadi, melalui pemerintah daerah. Di sini pemerintah Aceh, Pak PLT Gubernur sangat apresiasi tentang hal ini. Saya lihat sudah beberapa kali pertemuan dengan saya minta ini BRA sebuah organisasi yang besar, saya bilang, mengurus urusan yang besar. Dan perlu kita ketahui di dunia pun mungkin tidak ada lembaga ini. Iya. Toh di Aceh. Aceh, apalagi di provinsi lain lebih nggak ada. Sehingga juga ketika kita tempatkan urusan ini, maka kanun BRA juga dengan kanun SOTK lain beda. Ada lembaga di Aceh seperti yang Tuan Amni katakan tadi, ada MAA, ada BAZIS, ada MPU, ada lembaga-lembaga non apa. Itu dasar hukumnya juga beda. Mereka lahir kemarin di Aceh juga berbeda latar belakang. Berbeda latar belakang. Jadi kalau istimewa dan khusus adalah BRA satu lagi Wali Nangro, satu lagi dan Badan Daya. Itu khusus terikat dengan aturan UPA. Jadi kalau kita ulang kilas balik ini, saya meyakinkan Pak Gubernur, saya meyakinkan legislatif. Ini perlu referensi-referensi yang bisa meyakinkan beliau-beliau ini, seperti Pak Amni katakan tadi, kalau sempat 0% terus apa kata dunia. Maka saya pikir ini ke depan saya mengancang-ancang kalau dapat 2% aja, kalau dana ini diberikan ke Aceh 7 atau 8 triliun dana otsus, berarti ada 160 miliar. Itu sudah sangat cukup untuk kita berikan yang tadi. Tapi inilah dasarnya, kita juga harus memahami. Ini saya bisa sampaikan juga sama Adik Wijaya, bisa menyampaikan ke rekan-rekan yang lain, bahwa BRA sedang memproses ini. Kalaupun diberikan dana otsus, kita juga harus mempertanggungjawabkan sesuai planning tadi, budgeting tadi, kinerja kita. Maka dasar hukumnya juga kita harus membuatnya. Misalnya kita akan memberikan, misalnya tahun 2021 nanti akan ada 1.000 orang jaminan sosial. Untuk siapa? Misalnya untuk ibunya Andrea, atau untuk rekan-rekan yang lain yang sudah tidak mampu, seperti 325 tadi. Memberikan sejumlah dana bagi mantan kombatan GAM, Tapol-Napol, dan masyarakat terimbas konflik. Kalau kita hitung, Tapol-Napol juga GAM sebenarnya dulu, cuma ditangkap. Seperti ada rekan-rekan juga tadi, ada 1-2 orang baru ditangkap, baru takut di pos, belum dilakukan sidang, datang perdamaian baru 2 bulan, sehingga tidak dapat boplek itu tadi. Juga jadi masalahnya. Jadi kami berpikir yang belum dapat boplek tadi kita anggap sebagai masyarakat terimbas konflik. Dan data itu juga ini sebagai kilas balik kita, bahwa BRA akan melakukan reparasi kesehatan atau reparasi pembangunan ekonomi korban konflik juga atas rekomendasi KKR Aceh. Jadi jangan salah nanti. Jadi kita jadi makian rekan-rekan atau masyarakat di kampung, kita BRA sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi jangan sampai terulang kembali sesuai dengan acara-acara ini. Maka ingin saya sampaikan di sini bahwa Pak Gubernur sangat antusias ingin membantu BRA ke depan. Sesuai beberapa kali kita lakukan pertemuan. Mudah-mudahan ini menjadi terrealisasikan dengan kerjasamanya Pak Gubernur, kerjasamanya legislatif Aceh, akan terimbas terbaik bagi BRA, sehingga reintegrasi berkualitas.
Afirmasi yang kita lakukan juga berkualitas. Jaminan sosial yang kita lakukan juga berkualitas. Bantuan sosial juga begini. Apalagi kemarin 2 bulan yang lalu sudah dikeluarkan surat keputusan gubernur tentang reparasi mendesak. Itu juga ditaruh ke sektor BRA yang melakukan itu. Mau tidak mau anggaran harus diberikan. Karena ada 1, 2, 3 dan data itu lebih 200-an orang itu mesti mendesak dilakukan rehabilitasi, mendesak dilakukan repatriasi. Kalau enggak nanti bisa hilang ingatannya, bisa juga meninggal. Karena saya juga menyaksikan bagaimana korban konflik yang masih tertinggal tulang yang sudah diganti dengan besi keluar dari bahunya, nanah yang tidak berhenti. Jadi kalau kita nggak langsung melakukan ini bagaimana? Tapi semua ini tergantung pada kesediaan anggaran tadi. Dan kami juga berharap semua pihak memandang kami ini bukan sebagai alat pemborosan anggaran, tapi sebagai alat untuk melaksanakan anggaran dengan sebaik mungkin. Itu juga ada Andre mungkin bahagian-bahagian rekan-rekan kita, anak-anak korban konflik atau bisa dikatakan anak syuhada lah, bagi kita baik korban konflik Aceh bisa kita bantu dengan sebaik-baik mungkin. Oke, Bang Andre melihatnya bahwa BRA masih terus berjuang untuk memaksimalkan dana, termasuk mendapatkan penggunaan dana dari Otsus itu sendiri yang kemudian masih terus diperjuangkan. Apa yang kemudian ingin disampaikan kepada pemerintah agar kemudian sama-sama berjuang untuk penggunaan dana ini, Bang Andre? Dana lah. Ya semoga pemerintah mendengar apa yang dikatakan oleh ketua tadi, bahwasanya otonomi khusus tolong dianggarkan ke BRA. Harapan. Tapi Bang Andre udah tahu ya bahwa Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu sama sekali. Berarti betul-betul memang tidak mengetahui bahwa dana Otsus itu belum dianggarkan bagi korban konflik itu sendiri. Karena saya sama sekali tidak tersentuh bantuan apapun selain rumah tadi. Ya. Diharapkan nanti seperti apa sebenarnya? Jikapun dana Otsus itu kemudian kita bisa kelola untuk reintegrasi Aceh, apa yang kemudian diharapkan oleh Bang Andre sendiri? Ya tentunya bantuan pendidikan semoga merata untuk anak-anak korban konflik ini semuanya. Itu aja harapan saya. Dan kemudian tersalurkan juga bagi mereka gitu ya. Pendataan penting ya. Ya. Kalau di sisi anak korban konflik tadi, karena begitu banyak juga mereka sudah berkembang saat sekarang ini, sudah dewasa, ada yang perlu sekolah dan segala macam. Di Tapol-Napol sendiri pendataan itu terus dilakukan Pak Ami atau seperti apa Pak? Kalau data awal kami, datanya yang menerima buklet. Tentu data itu berkembang. Kenapa berkembang? Karena dalam konteks saya bilang tadi, reintegrasi harus berkualitas. Artinya seorang kawan saya yang dulunya dia belum keluarga, mungkin dia cukup diberikan atau dia mendapatkan sebuah bantuan atau dia mencari sendiri dengan jumlah yang tertentu. Namun kondisi saat ini mungkin mereka punya keluarga, sudah punya anak 3, 4. Tentu data ini ketika kami bilang berkualitas, tentu data itu akan berkembang. Namun data itu sekarang bagi kami sudah ada. Data Tapol-Napol sudah terhimpun semuanya. Cuma ketika kami berikan data itu kepada pemerintah melalui BRA, jawaban itu belum tersedia dana, dan itu juga kami tidak ingin harapan-harapan kami sangkutkan seperti itu. Namun harapan yang pernah saya sampaikan tadi, kalau seandainya sebuah political will daripada para pihak penandatanganan kesepakatan MOU ini dilaksanakan, saya pikir sangat mudah. Artinya dalam konteks bagaimana pendanaan, karena uangnya sudah ada di Aceh. Ada nggak keinginan baik untuk menempatkan dana otonomi khusus itu dalam pelaksanaan perdamaian? Dan itu saya pikir jelas sekali di program pemerintah itu sudah ada. Ada di RPJM-nya, ada di Renstra-nya. Bagaimana salah satu poin adalah penguatan perdamaian Aceh. Yang itu lembaga pelaksanaannya saya pikir di BRA itu secara khusus tertulis. Dana itu kemudian bisa digunakan gitu. Diwajibkan untuk ditempatkan dana dalam penguatan perdamaian Aceh. Tentu yang melaksanakan penguatan perdamaian salah satu adalah BRA sekarang ini. Nah, ini kan terus dilakukan upaya-upayanya Pak. Kemudian apa yang dikhawatirkan jika
kesejahteraan bagi 3 kelompok yang terimbas dari konflik itu sendiri kemudian tidak terrealisasi. Nanti kita akan bincang di segmen terakhir dan termasuk juga masa depan perdamaian Aceh ini seperti apa. Kita akan berbincang-bincang di talk show Kilas Balik 15 tahun perdamaian Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, sebenarnya memang sudah 15 tahun perdamaian itu kita nikmati sebagai berkah dan rahmat Allah tentunya kepada kita semua. Tapi bagaimana kemudian kita punya tugas lain, yaitu bagaimana kemudian menjaga dan memberikan kualitas dari perdamaian itu sendiri. Dengan berbagai fakta yang kemudian setelah kita kilas balik tadi, Pak Ketua, Pak Amni dan juga Bang Andri, banyak persoalan yang masih harus diselesaikan, banyak penyamaan persepsi yang harus dilakukan. Pak Amni sendiri nih, kira-kira pesan apa yang kemudian ingin disampaikan kepada pemerintah agar kemudian benar-benar political will, kebijakan yang benar itu kemudian dilakukan, diambil oleh pemerintah untuk memberdayakan korban konflik itu sendiri? Bagi kami di Aceh, bagi kita di Aceh, sangat sakral itu adalah ketika janji itu adalah utang. Dalam bahasa Haji, menyongui pulang, utang bayar. Artinya ketika utang bayar. Salah satu yang kita ketahui bahwa ada para pihak menandatangani kesepakatan ini. Ada hak dan tanggung jawab di situ. Ya, ketika tanggung jawab yang ingin saya artikan adalah janji. Juga janji-janji daripada pihak ini harus direalisasi. Menyohan Mbak Urus Aceh ketika yang tinggal kagepegah yang kita nyohana betul janji nyo akan bengih. Jadi bisa saja ini kualitas terhadap reintegrasi, kualitas perdamaian dan potensi Aceh ke depan bagaimana. Kalau sempat tercuat sebuah bahasa di Aceh ketika Aceh kai pengetlom, ini sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita. Kenapa? Konflik di Aceh ini terus berulang. Ada dulu kejadian DITI, juga kejadian Tengku Ciditiro Hasan Muhammad dan Gerakan Aceh Merdeka. Apa nanti akan tidak terjadi sesuatu? Harapan saya supaya tidak. Kenapa? Ketika konflik itu terjadi, itu rugi kita semua. Namun, yang sangat penting adalah political will daripada penandatangan kesepakatan ini adalah merealisasikan janji-janjinya. Jika tidak, seperti apa pernah kita dengarkan, ada Andri, ada keluarganya yang lain-lain, apakah mereka sudah ikhlas menerima semua ini? Kita harapkan mereka itu berpikir bahwa damai ini baik untuk kita. Cuma ada harapan-harapan yang tentunya bukan pada dia, bukan pada saya, mungkin juga bukan pada BRA dan Ketua BRA sendiri pribadi, tapi ada pada pemerintah, para pihak yang sudah menjanjikan kesepakatan itu supaya terrealisasi di lapangan. Sesuai dengan poin-poin yang sudah disepakati gitu ya? Iya, jelasnya seperti itu. Bagi orang Aceh itu ketika janji tidak meminta punya orang lain. Dia akan meminta hanya haknya. Saya ulangi sekali lagi, ketika janji orang Aceh, dia tidak meminta punya orang lain, tapi punya dianya yang sudah dijanjikan mana. Berikanlah, karena itu akan menimbulkan sebuah rasa kepercayaan yang tinggi. Maaf, sedikit saya sampaikan belakang. Kenapa terjadi? Dulu ada trust, ada rasa percaya kedua belah pihak. Dan sekarang ini saya pikir rasa percaya itu sudah kurang, apalagi pernah disampaikan oleh
kawan-kawan saya di Tapol-Napo, juga mantan kombatan, juga anak-anak korban konflik, rasa percaya itu pada tingkat bagaimana realisasi terhadap perjanjian itu. Oke, menarik sekali. Dan realisasi itu belum maksimal menurut Pak Amni tadi ya? Belum. Oke, baik, saya ke Bang Andre terlebih dahulu Bang. Dengan kilas balik, sebenarnya kemudian kita mendapatkan cerita bahwa ya dari sisi dana belum ada kekuatan bagi BRA kemudian untuk bisa merealisasikan keinginan-keinginan kita semua. Kita harus terus berjuang ternyata dalam tanda kutip bagi kesejahteraan, termasuk juga bagi korban konflik. Apa yang ingin Abang suarakan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif? Kepada pemerintah yang terkait, yang saya ingin sampaikan adalah tolong jangan sia-siakan darah perjuangan orang tua kami. Jadi itu harus diimplementasikan ya Bang? Tolong jangan disia-siakan. Oke, dan mudah-mudahan mereka betul-betul mendengarkan harapan dari Bang Andre dan juga teman-teman yang lain ya. Setahu Bang Andre berapa banyak semua perkiraan saja, kira-kira berapa jumlah seluruhnya korban yang seperti Bang Andre, keluarganya yang kemudian orang tuanya mungkin menjadi korban, itu seberapa ramai kita di Aceh ini sendiri pasca konflik ini? Ya kemungkinan menurut saya lebih dari ribuan. Korban seperti saya ini lebih dari ribuan. Dan pemerintah punya tanggung jawab terkait ini. Pemerintah harus bertanggung jawab. Oke, Pak Ketua, BRA ini kan mengurus bagian besar dari perdamaian itu sendiri. Pak Ketua mengatakan tadi ini lembaga spesial yang tidak ada bahkan di negara yang lain, apalagi di provinsi lain, kira-kira seperti itu. Jika ini tidak disupport terus, tidak kemudian seperti yang diharapkan, seperti saat ini nih, kondisinya memang tidak mungkin untuk memuaskan semua pihak, bahkan kemudian memberikan kesejahteraan bagi para korban konflik itu sendiri. Apa yang dikhawatirkan sebenarnya, Pak Ketua? Yang pertama harus lebih baik. Ini yang pertama. Kenapa harus lebih baik? Ketika sebelum ditandatangani SK sebagai ketua saya lagi, Pak Gubernur juga memanggil saya, tolong buat BRA ini lebih baik, tolong buat BRA ini lebih besar. Ayo kita sama-sama melaksanakan tugas ini yang telah dibebankan. Saya selaku pelaksana tugas gubernur menginginkan lembaga ini harus lebih baik. Reintegrasi secara kualitas harus lebih baik. Maka seperti saya katakan tadi, kita dikejar dengan sebuah keputusan bagaimana harus ada anggaran. Maka bagi saya juga diamanahkan, tolong lakukan beberapa kebijakan baik political will atau kebijakan yang lain seperti yang para pihak yang menandatangani ini, atau support dari anak-anak kita ini melakukan audiensi dengan berbagai pihak, dengan pemerintah Aceh. Mungkin ada Andre nanti kumpul dengan kawan-kawan bisa melakukan audiensi sehingga tidak merasa terkhianati. Tapi kita baru memulai. Bagaimana memulai ini? Ini perlu jalan. Jalan ini adalah kesamaan prinsip lagi. Kita punya keinginan, pemerintah punya keinginan, anak-anak korban punya keinginan, Tapol-Napo punya keinginan, mantan kombatan kan juga keinginan lebih baik lagi. Sesuai amanah MOU, sesuai amanah undang-undang pemerintah Aceh, sesuai amanah dari kanun BRA yang dibebankan kepada pemangku jabatan di BRA. Ada ketua, ada sekretariatnya, ada deputinya, ada direkturnya, semua harus kita laksanakan seiring dan terkoneksi dengan dinas-dinas terkait seperti Bang Kwame katakan tadi. Tidak apa harus perlu ke BRA, juga bisa juga kita berikan dana ke dinas terkait lainnya secara teknis, tapi data kita yang berikan. Misalnya kita katakan Kwame dulu baru perdamaian, orang belum nikah. Sekarang berjalan 15 tahun sudah nikah, sudah punya anak, butuh rumah. Tidak ada salahnya juga kita berikan bantuan rumah. Mungkin BRA tidak ada spesialisasi teknis ke ke membangun rumah, diragukan. Bisa juga kita kerjasama dengan lembaga lain, lembaga cipta karya misalnya, atau di bidang manapun di kabupaten kota, ya kita berikan data sipulan harus dibangun rumah.
Misalnya juga seperti tadi penyediaan lahan, BRA tidak ada lahan. Kita juga bisa komunikasi dengan badan pendanaan. Tak harus ke BRA juga gitu ya, Pak? Cuma kita bisa konektivitas ini. Bisa juga pembangunan ekonomi sektor real. Bisa juga dengan dinas di Perindak. Kita berikan data siapa yang mau jualan, siapa yang mau apa. Mereka juga bisa membuat program ini. Tapi ini yang belum terlaksana, sehingga seperti yang Pak Ami katakan tadi, bisa aja 0% tadi. Sementara perdamaian ini harus kita jaga, sehingga tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi ke depan. Anak-anak ini berontak, angkat senjata lagi, mungkin yang pertama dikejar kami ini, ya kan? Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ini. Kita beri kepercayaan kepada anak-anak kita bahwa afirmasi pendidikan, afirmasi kesehatan, afirmasi program-program yang lain menjadi amunisi tangguh untuk kita jaga perdamaian ini. Saya pikir begitu. Untuk sore ini kita bincang-bincang lebih dalam lagi, siap kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Ami. Tapi ini mendesak ya Pak ya. Kalau sudah 15 tahun, ini pasca 15 tahun kita kilas balik, ini sudah sangat mendesak ya untuk kemudian bisa direalisasikan bantuan demi bantuan dari dana otsus itu sendiri. Iya, mengingat kejadian konflik Aceh yang berulang-ulang, tentu 15 tahun ini harus kita pikirkan bersama supaya itu tidak terulang. Bagi saya sendiri bahwa konflik yang sudah ada kita rugi semuanya. Tidak ada yang untuk rugi. Juga ingin sesuatu perubahan ke depan, mari kita lakukan sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Itu saya pikir lebih penting. Namun kepercayaan, trust itu harus betul-betul kita jaga. Karena disitulah letak kebersamaan, letak komunikasi, istilah bahasa Aceh ya. Ketika kata puak pakat dan puak cerak berkata. Itu penting kita jaga. Trust, kepercayaan itu juga terjadinya perundingan dulu akibat adanya trust kedua belah pihak. Dan ke depan itu supaya komunikasi yang lebih bagus, juga realisasi yang lebih nyata kepada mantan kombatan, korban konflik. Jangan hanya mengucapkan bahwa banyak uang sudah dikirim ke Aceh. Itu kami akui iya. Tapi kalau uang itu dibuat jalan, kalau tidak ada konflik, pemerintah akan membuat jalan, akan membuat jembatan, akan membuat sekolah kepada anak bangsanya. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa uang yang dikirim ke Aceh di sini betul-betul harus ada afirmasi terhadap penguatan perdamaian demi ke depan kita lihat Aceh yang lebih bagus, lebih sejahtera, dan tidak ada berulang-ulangnya konflik lagi. Oke, Pak Ketua, terakhir Pak Ketua, apa yang ingin di 15 tahun ini yang akan terus diperbaiki oleh PRA juga? Ya, keinginan seperti saya katakan tadi ya, jangan sampai tikrek gapa tabah urun dalam deh. Itu maknanya luas sekali. Tikrek gapa tabah urun dalam berarti mati teman-teman malam memperang kembali. Jadi mari kita rawat perdamaian. Juga bagi para pemangku jabatan di SKPA, coba juga membuat beberapa program atau melaksanakan beberapa program reintegrasi ini. Kita siap memberi data, siap membangun bersama sehingga terlaksana dengan lebih baik. Juga mungkin hari Sabtu ini kita juga akan melaksanakan prosesi peringatan. Juga kita berikan bantuan untuk anak yatim. Kita juga memberikan sertifikasi lahan tadi. Juga memberi bantuan sosial untuk beberapa orang tua kita yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Tapi ini semua, kalau yang poin tadi ini, poin memberi bantuan khusus ini bagi rekan-rekan atau anak-anak suhada, memang belum ada anggaran. Tapi saya mencoba membangun komunikasi dengan non budgeter atau mungkin ada dana lain, mungkin siap kami apakan. Tapi kalau bantuan untuk anak yatim itu sudah ada jelas, jadi by name by address. Dan yang tidak kurang ada program kita laksanakan hari itu, ada program doa bersama. Mungkin dengan doa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi lebih baik kepada kita. Satu lagi, untuk menjawab tantangan kita ke depan, untuk mengatakan bahwa Aceh ada konflik. Saya juga mimpi, yang ingin membangun adalah mimpi dulu. Saya bermimpi ingin membangun, atau BRA bisa membangun museum perdamaian. Ini kita tahun ini mungkin akan melakukan pencanangan dulu. Pencanangan membuka selubung bahwasanya kita akan
membangun itu, dan kita akan dorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh untuk bisa merealisasikan ini. Dan mungkin nanti sama-sama ini Forkopimda akan membuka selubung ini sebagai bagian dari komitmennya juga gitu. Komitmen tadi, sehingga orang datang di luar negeri, siapapun negara seperti tadi, lembaga yang ada di Aceh, kita buktikan bahwa perdamaian ini ada. Anak-anak cucu kita nggak tahu ada MOU, apa itu MOU. Tapi dengan adanya museum, kita akan nampakkan korban-korban konflik di situ secara visual. Orang tua di Andre mungkin bisa tercatat nama di situ. Juga prajurit-prajurit TNI yang gugur juga bisa kita tampilkan di situ, ya. Sehingga juga menjadi ikon di Indonesia bahwa di Aceh yang ada museum perdamaian. Tidak ada di lain. Mudah-mudahan Itu mimpi saya selaku ketua dan mimpi Badan Reintegrasi Aceh. Amin. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Terima kasih Pak Ketua. Amin. Waktunya. Pak Amin, terima kasih Pak. Ya. Atas waktunya juga Pak Andri, terima kasih atas waktunya juga. Mudah-mudahan upaya atau obrolan kita ini juga menjadi sebuah ikhtiar bagi kita semua untuk terus menjaga dan memberikan kualitas atas perdamaian tersebut, bagian dari rasa syukur kita atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian sudah memberikan kita perdamaian tersebut. Perjuangan terus dilakukan, mudah-mudahan kita ke arah yang lebih baik seperti yang kata ketua tadi. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.